Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menilai ada sosok yang sengaja menjatuhkan karirnya dalam vonis batas usia Capres-Cawapres. Apalagi saat ini Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dalam vonis batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman pun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Usai putusan sidang kode etik yang dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, Anwar Usman pun buka suara. Ia tidak terima karirnya dan martabatnya dijatuhkan sebagai seorang hakim. Padahal kata Anwar Usman selama lebih dari 40 tahun ia berupaya menjaga integritas sebagai seorang hakim. Namun karir itu seketika runtuh di tengah isu adanya konflik kepentingan dalam vonis gugatan batas usia Capres-Cawapres. Lalu bagaimana perjalanan panjang karir Anwar Usman hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua MK? Dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Anwar Usman ternyata memulai karirnya sebagai seorang guru honorer di tahun 1975. Maka dari itu, keterpilihannya sebagai pengganti M. Arsyad Sanusi dipandang oleh Anwar Usman merupakan jalan takdir yang dipilih oleh Allah SWT untuknya. Anwar yang dibesarkan di Desa Rasabau, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat mengaku ia terbiasa hidup dalam kemandirian. Lulus dari SDN 03 Sila Bima pada tahun 1969, Anwar harus meninggalkan desa dan orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri atau PGAN selama 6 tahun hingga tahun 1975. Lulus dari PGAN pada tahun 1975 atas restu ayahandanya, beserta ibundanya, Anwar merantau lebih jauh lagi yakni ke Jakarta dan langsung menjadi guru honorer pada SD Kalibaru. Selama menjadi guru, Anwar pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1. Ia pun memilih Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan lulus pada tahun 1984. Sukses meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1984, Anwar mencoba ikut tes menjadi calon hakim. Keberuntungan pun berpihak padanya ketika ia lulus dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 1985. Sosok sederhana ini menganggap prestasi tertingginya dalam dunia peradilan sebagai hakim konstitusi jauh dari bayangannya selama ini. Di Mahkamah Agung, jabatan yang pernah didudukinya diantara lain menjadi asisten hakim agung mulai dari tahun 1997 hingga tahun 2003, yang kemudian berlanjut dengan pengangkatannya menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama tahun 2003 hingga 2006. Lalu pada tahun 2005, Anwar Usman diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian. Namun, Anwar Usman mengakui tidak asing dengan lembaga peradilan yang berdiri sejak tahun 2003 ini. Selain dari keilmuan yang didalami, ia pun sudah lama mengenal Hakim Konstitusi Hamdan Zulfa yang sama-sama berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Menurut Anwar, semenjak Mahkamah Konstitusi berdiri, ia selalu mengikuti perkembangan lembaga yang dipimpin saat itu oleh Muhammad Mahfud MD, sehingga tidak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan di MK. Prinsip Anwar dalam menjalankan tugas sebagai hakim selama ini ialah selalu mencontoh Rasulullah. Dia mengambil kisah Nabi Muhammad yang tidak ragu berkata akan memotong tangan putrinya sendiri apabila ketahuan mencuri. Pria yang murah senyum itu pun menganggap keluarganya sebagai penopang karir utama. Baginya, dukungan dari sang istri dan ketiga buah hatinya mampu membuatnya bertahan hingga puncak karir sebagai hakim konstitusi. Ia pun memastikan selalu membedakan urusan keluarga dengan urusan pekerjaan. Yang dikembangkan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tertutup. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula tentang putusan Majelis Kehormatan
meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9. Yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah memiliki karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011, dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan Komisi Yudisial atau Badan Pengawas Mahkamah Agung, juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. 10. Yang merupakan bagian kedua, saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pemilihan undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat masa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim rakyat, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nurani, maka sesungguhnya dia sedang menghukum